wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang distribusi global yang beranggota dua kelompok, dan saya sendiri Sulis Novianti, NIM 1861141 dari kelas Manajemen Pemasaran KS2 2018. Dan saya Rizky Darmawan, NIM 1861161, Manajemen Pemasaran KS2 2018. Distribusi global merupakan salah satu keputusan penting yang menentukan keberhasilan pemasaran global. Keputusan distribusi merupakan keputusan strategis yang berdampak jangka panjang karena menyangkut komitmen dan biaya yang besar. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari distribusi ke konsumen guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Proses manajemen saluran distribusi. Yang pertama, proses inisiasi, berfokus pada motivasi dan metode yang mendasari suatu perusahaan untuk menjalin hubungan distribusi dengan perusahaan lain. Yang kedua, proses implementasi, mengelola dan mengkoordinasi relasi saluran distribusi secara berkesinambungan, misalnya dengan pertukaran produk, jasa, dan informasi kinerja manufaktur dan distributor. Dan yang ketiga, proses review, menilai imbalan dan kerugian yang mungkin timbul dalam jalinan relasi antara setiap pihak yang terlibat dalam saluran distribusi. Selanjutnya, tujuan dan struktur saluran distribusi ada menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, menjaga stabilitas perusahaan sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah, peningkatan nilai barang dan jasa, dan yang terakhir agar proses produksi bisa merata. Efektivitas saluran distribusi global. Coverage. Kemampuan saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan. Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Karakter. Kompatibilitas saluran distribusi dengan positioning produk yang diinginkan perusahaan. Continuity. Loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Kontrol. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan program pemasaran total untuk produk atau jasanya. Coach. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan saluran distribusi, termasuk di dalamnya biaya tetap yang dibutuhkan untuk mengelola saluran distribusi, seperti sediaan, fasilitas, dan pelatihan wiralaga. Inovasi dalam saluran distribusi global. Inovasi bisa dihasilkan dari tiga sumber. Nomor 1, perubahan teknologi yang memungkinkan perusahaan menggunakan tipe perantara yang sebelumnya tidak tersedia. Nomor 2, peraturan yang memungkinkan penciptaan tipe perantara tertentu. Nomor 3, eksperimen dengan tipe perantara yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh eksportir. Studi kasus pada usaha tas anyaman pandan. Usaha tas anyaman tikar terletak di Dusun Karanggebang, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabu. Adalah sebuah desa yang wilayah Kecamatan Kabu ini mayoritas melakukan industri usaha tas anyaman tersebut. Salah satu industri tas anyaman pandan yang paling banyak digeluti oleh salah satunya di daerah Jombang. Usaha tas anyaman pandan ini sangat berperan penting terhadap masyarakat Dusun Karanggebang. Masyarakat memanfaatkan usaha tersebut untuk menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan penjualan tas tersebut, para pengrajin juga memperhatikan aspek distribusi. Tas ini juga dipromosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan marketplace oleh salah satu warga yang sebagai divisi promosi atau iklan. Agar usaha tas anyaman pandan tersebut dapat
berkembang memasuki pasar global, maka harus melakukan importir. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.